Kezia, silakan dengan informasi terbaru. Ya, Wiki, selamat siang. Ya, sampai saat ini Wiki dapat saya katakan bahwa api masih belum dapat dipadamkan dengan sempurna dan saat ini juga masih ada petugas dari pemadam kebakaran baik menggunakan skylift maupun menggunakan semprotan yang ada di belakangnya. Ini masih terus berusaha untuk memadamkan api dan kondisi maksud kami utamanya yang dipadamkan ini adalah di lantai 3 karena untuk di lantai 1 dan di lantai 2 sendiri ini sudah berhasil dipadamkan. Hanya tinggal yang di lantai 3 ini sepertinya masih menyala di bagian dalam. Memang dari luar tidak terlihat akan tetapi di bagian dalamnya ini memang masih ada api yang menyala. Tadi saya juga sempat lihat dari pihak Polsek, kemudian dari pihak Lurah Senen, kemudian dari Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran ini sudah ada di lokasi, namun memang masih melakukan tinjauan di sekitaran lokasi. Tadi dari Polsek dan dari Lurah ini sempat masuk ke dalam pagar untuk melihat kondisi terkini dari sisi yang berlainan dari gedung Blok B Pasar Senen ini. Dan untuk kronologi sendiri, Wiki tadi saya dapat sampaikan bahwa sekitar pukul 4:30 pagi, ini tadi ada satpam yang ada di dalam dari gedung Pasar Senen ini, tepatnya di Blok B, ini melihat adanya api yang menyala di sekitaran eskalator lantai 1. Tapi tadi satpam tersebut berusaha untuk memadamkan sendiri apinya, tetapi karena memang mungkin dekat dengan peralatan listrik sehingga api sulit dipadamkan dan ini akhirnya memanggil petugas pemadam kebakaran dan berselang sekitar 10 menit dari kebakaran ini dimulai, kemudian petugas mulai berdatangan dan tadi seperti yang saya sudah memadamkan api karena memang sulit untuk masuk ke dalam karena tadi kondisinya masih banyak pintu masuk yang terkunci. Ya, terima kasih Kezia Netaria atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Nanti kami akan kembali ke Anda. Sementara itu saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Subedjo, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Subedjo. Pak Subedjo, selamat pagi. Baik. Ya, Pak Subedjo, Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Menghambat, kalau kita bersuka segala macam, menghambat nggak nih? Pak Subedjo, Anda sudah on air. Apakah Anda sudah mendengar suara saya dengan baik? Halo Pak Subedjo, selamat pagi. Halo ya. Halo. Ya, Pak Subedjo dengan Wiki dari Studio Berita 1 TV. Pak Subedjo, dari rekan-rekan di lapangan yang saat ini terus memadamkan api di Pasar Senen, Jakarta Pusat, apa saja kendala yang dialami oleh teman-teman di lapangan, Pak Subedjo? Ya, yang pertama asap sih masih cukup tebal ini karena yang terbakar kan bahan-bahan pakaian gitu kan, plastik, bagian plastik, kain, yang produksi asapnya cukup tinggi dan ini kan fokus pemadaman di lantai 1 dan lantai 2, terutama di lantai 3 itu, karena barang yang paling banyak di lantai 3 itu barang-barang pakaian. Kendalanya asap. Yang kedua, sumber air cukup jauh itu di Kalilio. Ya, yang ketiga itu para pedagang atau masyarakat banyak dan mereka berusaha ingin mengamankan barangnya gitu kan. Itu yang kadang menghambat juga. Baik, Pak Subedjo, terkait dengan kendala yang Anda tadi sudah sampaikan, apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, terlebih mengenai sumber air, kemudian juga masyarakat yang ingin menyaksikan terjadinya kebakaran di Pasar Senen? Ya, kalau sumber air kita sudah lakukan ini penempatan unit secara sambung menyambung dari sumber air sampai ke TKP gitu. Jadi kita sambung menyambung dengan ini dan juga pengerahan unit submersible pump yang kapasitas suplainya cukup banyak gitu. Baik, Pak Subedjo, keamanan kita dengan pihak kepolisian dan Pol PP lah agar bisa membantu sehingga para pedagang yang berusaha mengevakuasi barangnya ya nggak menghambat upaya pemadaman dan nggak membahayakan keselamatan mereka sendiri gitu. Baik.
Pak Subojo, dari informasi yang sudah disampaikan rekan kami di lapangan Kezia Netalia bahwa sejauh ini dugaan penyebab terjadinya kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik. Apakah teman-teman di lapangan menemukan penyebab lain? Sampai sekarang belum. Mereka sekarang sedang fokus pemadaman dulu. Jadi karena kalau untuk itu nanti kan ada puslapor gitu, ada ini. Nah kita belum fokus pada penyebab kalau saat ini. Baik. Tadi yang menjadi fokus pemadaman api adalah di lantai 1 dan juga lantai 2. Bagaimana dengan lantai 3, Pak Subojo? Enggak, sebetulnya ada 3 lantai. Jadi sebutannya itu lantai dasar, lantai 1, lantai 2. Ya. Baik. Barang-barang yang ada di lantai-lantai tersebut seperti apa namanya? Apa saja yang terbakar, Pak Subojo? Sebagian besar tuh karena barang yang dari kain lah, pakaian gitu kan. Itu sebagian besar. Dan aja sebagian juga dari plastik untuk aksesoris tuh di lantai 1. Tapi paling banyak pakaian. Dan jumlahnya banyak itu. Iya, barang-barang yang ada di dalam Pasar Senen termasuk barang-barang yang mudah terbakar gitu ya. Iya. Oke, jumlah armada yang dikerahkan Pak Subojo dan juga jumlah dari 43 kita petugas. kerahkan ya, termasuk command center itu. Mobile command center yang terakhir kita datangkan. Oke. Untuk pusat komandonya gitu. Baik, kami kemudian dapat melihat beberapa upaya yang dilakukan oleh petugas kepolisian ataupun petugas pemadam kebakaran sendiri untuk mengamankan lokasi sekitar. Apakah ada upaya yang lebih intens agar memang pedagang ataupun warga tidak mendekati lokasi terjadinya kebakaran, Pak Subojo? Ya, kita juga koordinasi dengan pihak kepolisian dan Pol PP untuk bisa mengamankan TKP juga. Ya, untuk para pedagang yang berusaha mengamankan barangnya situasional. Kalau memang membahayakan kita larang. Ya, kalau misalnya memungkinkan nggak jauh ya kita pandu. Tapi pada prinsipnya secara umum kita larang. Karena itu menghambat juga. Apalagi di lantai 2, itu kalau lantai 2 memang praktis ya hampir sebagian besar sudah ada proses pembakaran itu. Baik. Kalau di lantai 1-nya ada sebagian yang masih bisa diselamatkan. Baik, ya Pak Subojo, secara struktur bangunan sendiri dari informasi yang disampaikan dari teman-teman yang bertugas di lapangan, apakah ini cukup memudahkan teman-teman di lapangan untuk memadamkan api? Ini agak kendalanya karena memang lorongnya sempit. Ya. Artinya dari jalur pemadaman api dan jalur evakuasi kurang ideal gitu ya? Kita menyulitkan petugas juga karena sempitnya lorong itu kan, karena mungkin barangnya banyak dan gelap gitu. Ya, baik. Tadi dari informasi yang berhasil kita jaring, Pak Subojo, ada sebetulnya 2 pintu yang bisa dimanfaatkan. Namun sejauh ini baru 1 pintu yang terbuka karena pintu yang lain terkunci. Update terbaru seperti apa Pak Subojo? Apakah pintu yang terkunci tersebut sudah berhasil dibuka? Nanti kita lihat di lapangan gini, kalau dengan 1 pintu juga sudah memudahkan untuk operasi ya nggak perlu buka, nggak apa-apa demi keselamatan dan keamanan yang lain gitu kan. Baik. Tapi kalau memang terpaksa harus melalui itu agar lebih efektif baru kita lakukan. Karena nanti kita koordinasikan lah tentang hal itu. Baik. Situasional aja nanti sifat. Ya. Terkait dengan informasi terbaru mengenai korban luka bakar ataupun korban jiwa, apakah Anda mendapatkan informasinya, Pak Subojo? Informasi saya belum terima tuh, yang korban yang terbakar tuh. Cuma nanti biar dicek kebenarannya lah. Tapi sampai sekarang saya belum menerima informasi ada yang terluka atau terbakar gitu dalam peristiwa ini, kejadian kebakaran ini. Ya, apakah dapat diestimasi berapa lama kemudian api dapat dipadamkan, Pak Subojo? Pengalaman untuk bakaran yang dulu, kalau untuk bakaran pasar, terutama yang materi yang terbakarnya banyak, apalagi dari bahan sudah terbakar, itu biasanya cukup lama. Jadi saya nggak bisa prediksi tepat lah ya, tapi kita berharap kalau bisa jangan sampai tengah hari gitu loh, maksudnya kita berharap. Karena kita harus menyisir nanti seluruh ruangan, pastikan tidak ada lagi bara yang ada, karena kebakaran pakaian itu sama seperti kebakaran api dalam sekam gitu. Atasnya kelihatannya mati, dalamnya masih ada bara, nanti kita tinggal ada penyalaan kembali gitu. Jadi kita harus pastikan itu. Dan untuk overhaul atau pendinginannya bisa cukup lama itu.
Baik, Pak Subojo, terkait dengan akses jalan masuk untuk kendaraan pemadam kebakaran, apakah Anda menemui kendala terkait dengan hal ini? Kalau akses kami menuju TKP, kita bisa lewat busway gitu kan. Tapi kalau tadi pagi relatif agak lancar itu karena masih pagi. Dan ini juga jalur yang menuju ke Keramat juga masih dihidupan itu kan, jalur jalannya. Cuman sisi jalur lambat aja yang ditutup pada untuk posting unit-unit kami itu. Baik, sejauh ini masih terus kemudian dilakukan pemadaman api di lokasi kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Baik, Pak Subojo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1 TV.